Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi ke Suara Tirta. Jadi beberapa topik kita akan angkat ini, karena ada beberapa hal yang kita harus komentarin. Saya komentar pada tanggal 9 Mei 2021, dan kemungkinan video ini akan rilis habis lebaran. Jadi saya akan mengucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau misalnya saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga Anda dikaruniai rezeki dan panjang umur dimanapun kalian semua berada. Amin. 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 Nah, jadi pada kali ini kita akan komentar mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah penyekatan jebol di daerah Bekasi dan Karawang. Itu sesuai dengan prediksi-prediksi dari beberapa orang ya, dan teman-teman saya sendiri yang sempat mengutarakan pendapatnya di media sosial. Kalau soal penyekatan ini, saya secara pribadi akan memberikan komentar dari dua sisi. Komentar pertama adalah saya justru kasihan sama polisinya, karena banyak komentar tuh yang menyudutkan polisi, yang mengatakan wah polisinya gagal, wah polisinya salah gini. Polisi itu menegakkan hukum. Jadi aturan larangan mudik itu tentu bukan polisi yang buat. Ya. Yang membuat ya tentu adalah regulator atau pembuat kebijakan. Selama ada pegangan dasar hukumnya, maka polisi akan menegakkan larangan mudik tersebut dari 6 sampai 18 Mei. Ketika terjadi jebolnya penyekatan mudik di Bekasi atau Karawang, jujur yang kasihan saya pertama adalah polisinya. Karena satu, mereka nggak mudik. Kedua, tugas mereka itu kan mengamankan mudik ya. Dan mereka sebenarnya tuh saya tanya dengan beberapa polisi kawan-kawan saya pun jauh di lubuk hati pun mereka sebenarnya ya kasihan banget sama orang-orang yang mudik jauh-jauh gitu. Sampai akhirnya nekat, ada yang nekat untuk ya terserah lah saya nggak peduli bla bla bla. Akhirnya ketika terjadi antrian dalam waktu yang sangat panjang, itu kan membuat kemacetan ya. Karena kan untuk seleksi jalur-jalur seperti itu kan harus menunjukkan SKIM, lalu surat RT, surat RW atau dinas, atau surat menyatakan kedaruratan atau kadang swab antigen. Jadi karena menyebabkan kemacetan, maka polisi mau nggak mau kan harus bertindak secara darurat. Mana yang mudaratnya lebih? Kalau ditahan akan menyebabkan kemacetan yang sangat ruwet, malah terjadi kerumunan. Akhirnya sama polisi blong-blongan. Ya. Pertama. Komentar kedua, penyekatan ini apakah bisa diutarakan berarti salah rakyat? Saya kalau mau nyalahkan nggak bisa. Saya udah bilang di podcastnya Polri TV, saya mau nyalain pun nggak bisa. Karena masyarakat yang nekat mudik itu rata-rata mereka, kembali lagi di video saya yang Suara Tirta kedua bisa dicek, atau yang bahkan yang pertama. Saya selalu menegaskan berulang-ulang bahwa masyarakat itu mengalami pandemi fatigue. Mereka tuh maraton, dan pandemi itu kayak maraton, tetapi banyak orang tuh udah lelah berlari di jalan. Yang salah adalah ketika kamu memprovokasi. Jadi kayak, ayo kita terobos tuh nggak boleh. Nggak boleh. Namanya kesehatan itu kan kita udah bilang jaga masing-masing. Ketika kamu mengajak rame-rame orang untuk melanggar, itu kamu bisa kena konsekuensi secara hukum. Jadi ketika kemarin ada kasus yang jebol tuh penyekatan dan kamu ngajak rame-rame bahwa ayo kita tambah jebol yang lain, itu nggak boleh, itu bahaya. Kalau kamu memang nekat mudik ataupun nggak percaya COVID, itu pilihanmu. Dan polisi pun saya yakin, saya datanya beberapa pun tidak menegakkan secara hukum. Diputar balik, ada yang dicatat, ada yang diedukasi, ayolah putar balik lah gitu. Jarang kita dengar kasus dibui karena larang mudik, itu enggak. Jadi kalau kamu mengajak rame-rame itu pasalnya udah berbeda. Jadi menurut saya kalau kamu memang mau mudik larang diem-diem ya wis your choice, dan resiko ditanggung sendiri. Karena di satu sisi mobilisasi ini kan berbeda ya.
Dan poin keempat adalah komentar saya di podcast Yaonat menjadi sorotan. Bahwa pemerintah itu tuh sebenarnya sudah tahu ya, bahwa selama mudik angka COVID itu pasti naik. Bercermin dari data tahun lalu atau data liburan akhir tahun dan data liburan pasca. Yang setiap weekend tuh pasti naik angkanya. Ditambah dengan tekanan dari media massa. Jadi gini, yang menekan soal India itu jujur media global tuh, nekannya parah Pak. Ya, nekannya tuh lumayan parah. Sehingga kalau pemerintah tahu nih bahwa kayak mudik ini ada 18 juta orang nih bakal mudik. Pemerintah tuh tahu, rakyat itu sadar. Tapi kalaupun dilarang dia pasti ada yang langgar. Maka pemerintah mengadakan larangan tuh 6-18 Mei. Tujuan utamanya adalah crowd control. Crowd control itu gimana caranya orang yang mudik 2 minggu ini dipecah. Dan orang yang nekat mudik itu kan dipersulit dengan cara dikasih syarat-syarat, ada surat ini, surat itu. Sehingga dari belasan juta yang mudik jadi jutaan. Dan ketika ada angka kenaikan COVID, yaitu akan menjadi tanggung jawab yang nekat mudik. Tetapi saya rasa kebijakan ini tuh kayak menegakkan benang basah. Kok bisa? Dia tegak bentar tapi habis itu meleto meneh. Pertanyaan terbesarnya adalah setelah 18 Mei mau ngapain? Karena tentu orang-orang yang nekat mudik ini juga tentu akan nekat kembali. Gak mungkin kita akan nge-push polisi terus-terusan di jalan sama TNI Polri. Saya yakin mereka tuh penjaga negara kita yang tidak akan capek. Tetapi imun seseorang tuh ada batas. Misalkan seorang polisi itu jaga terus sampai mungkin 18 Mei. Polisi tentu butuh pulang. Selama Lebaran polisi gak ada yang mudik. Sama kayak dokter. Belum. Setelah Lebaran tuh ngapain? 18 Mei. Apakah polisi akan tetap jaga di tol, jaga arus balik? Kalau seperti itu, kemungkinan besar polisi-polisi kita malah akan imunnya turun karena kelelahan secara fisik. Dan itu nggak bisa, karena kita manusia, kita bukan robot. Dan tentu akan malah riskan terkena COVID dan penyakit lain. Mungkin tipes, demam berdarah, bisa jadi. Atau common cold. Dan itu bahaya, karena penjaga negara kita. Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemerintah atau pemangku kebijakan. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, Satgas Covid dan Kementerian Kesehatan. Bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing. Apa yang harus kita lakukan setelah 18 Mei? Kalau sampai nekat melarang arus balik lagi, berarti kita harus mengerahkan orang lapangan lagi. Yang tentu itu menguras dana dan menguras fisik. Terus solusinya apa, Dr. Tirta? Kalau usul dari saya, karena saya sudah bertemu dengan Pak Menkes, usul dari saya adalah Jakarta sebagai sasaran arus balik paling pertama harus menguatkan fasilitas kesehatan. Dan saya tanya ke teman-teman di DKSDA sudah disiapkan. Siapkan ICU dan siapkan puskesmas. Begitu juga dengan kota besar lainnya, kayak Semarang, Surabaya, dan kota-kota lain. Jadi kita harus prepare di fasilitas kesehatan. Kalau ditanya kembali, apakah angka COVID ini akan naik? Pasti naik, nggak mungkin nggak naik. Dugaan saya naiknya setelah 20-an Mei. Apakah nanti setelah 20-an Mei, nanti setelah arus balik mereda akan turun? Ya. Ya itulah pandemi. Pandemi itu kayak maraton. Kaki orang tuh beda-beda. Saya masih kuat, bisa jadi orang udah capek. Maka kalau saya sama kawan-kawan yang aware mengenai isu ini, jadi kita edukasi pun memposisikan diri ke posisi yang mendengarkan. Kita sekarang edukasi ke inner circle. Lebih ke sekeliling saya, kalau bisa jaga kondisi masing-masing. Dan kita menghindari perdebatan yang tidak berujung. Sembari kita terus mengedepankan kritikan. Sekali lagi, jika ada orang yang nggak pakai masker, itu diingatin aja. Percuma kamu mau viral-viralin. Karena terlalu banyak yang melanggar. Itu soal yang mudik. Gimana kalau soal pengangguran? Pada berita yang viral kemarin di media massa, pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN. Wajar, kita jumlahnya penduduknya juga tertinggi. Hal inilah yang menyebabkan
banyak orang di Indonesia yang akhirnya denial ke COVID. Karena rata-rata mereka tidak bisa hidup atau memenuhi kebutuhan primernya. Yang mana kebutuhan primernya itu adalah makan. Apalagi orang-orang yang bekerja freelance atau mengandalkan penghasilan harian. Apalagi yang kena PHK. Dan ini solusinya harus kita cari bersama. Banyak perusahaan sekarang lagi melakukan yang namanya pengetatan keuangan. Dan mereka tuh saking mengetatkannya, mereka sulit banget untuk meng-hire atau membuka lowongan pekerjaan. Pengangguran yang terus meningkat itu berbahaya bagi kondisi negara kita. Ini juga harus sebuah permasalahan yang harus dijawab. Solusinya apa? Ya tentu meningkatkan UMKM. Tapi nggak semua orang tuh bisa berusaha atau menjadi pengusaha. Dan ini akan menjadi gunung es kalau tidak diselesaikan dari sekarang. Jika ingin COVID cepat selesai, maka orang-orang pengangguran ini juga harus dikasih kerja. Atau diberikan solusi. Atau diberikan pelatihan. Ada namanya kartu prakerja kan. Kalau orang-orang ini nggak bisa makan terus, maka tentu mereka akan semakin abai sama protokol. Lalu gimana dok? Soal negara lain yang sudah mengadakan konser. Kita ambil contoh kayak Eropa. Spanyol itu lockdownnya ketat zaman dulu. Australia apalagi. Banyak warga negara Australia nggak ke Indonesia karena dilarang sama Australianya. Hal ini akan menjadi permasalahan. Kalau kalian terus banding-bandingin. Dok enak nih dok, di US udah. Dok enak nih dok, di Spanyol udah. Satu, negara mereka kaya raya mas. Beda sama negara kita yang masih berkembang. Kedua, mereka zaman tahun lalu tuh lockdownnya ganas banget. Nggak apple to apple. Indonesia tuh negara maritim, di mana terjadi berbagai karakter di sini. Jadi mungkin di Jakarta itu ketat, tapi di luar Jawa juga longgar. Problematika dari pemerintah, menurut saya, adalah soal komunikasi publik. Kenapa saya bilang? Karena menjembatani komunikasi publik itu sangat menjadi problem sendiri di negara ini. Masyarakat kita itu kan berbagai macam karakter dan dengan kemudahan media sosial semua orang sudah bisa mengemukakan pendapat. Tapi lihat, cara delivering message kita itu menjadi PR sendiri. Kayak menjadi klarifikasi dan benturan. Kayak contohnya mengenai larangan mudik, tapi ada wisata. Dan nggak jarang banyak tokoh negara kita atau tokoh pejabat kita yang sering salah ngomong. Dan akhirnya menyebabkan kebingungan di masyarakat. Jadi kalau mau segala permasalahan di negara ini selesai, atau paling nggak menimbulkan kegaduhan yang minimal, saran dari saya adalah, dan kawan-kawan, memperbaiki komunikasi publik yang baik. Dan buat masyarakat, jangan tergoreng dari clickbait. Namanya pendapat, itu bisa berubah-ubah. Karena dinamis. Kayak contoh, ketika anak-anak kita pengen bercita-cita jadi A. Mungkin ketika dewasa kita bisa merevisi. Dan buat kawan-kawan semua, yang jadi masalah sekarang masih sepak bola kita belum ada penonton. Sekolah tatap muka akan menjadi masalah yang baru. Gimana proseduralnya? Itu akan ribet. Belum pasar yang masih kucing-kucingan. Dan pemain musik ini PR-nya gimana? Sampai kapan konser dipending terus? Kembali saya menegaskan, kita jangan menutup mata. KRL, kaki lima, luar Jawa, itu masih banyak terjadi kerumunan. Tetapi yang menjadi sorotan hanya yang viral doang. Dan ini yang menjadi masalah baru. Dan kita nggak jarang melihat orang
yang menghujat satu sama lain di media sosial hanya untuk kepentingan publisitas. Dan akhirnya menjadi duta masker. Nah ini kesalahannya yang saya kritik nih dari pemerintah adalah ada orang kemarin goblok-goblokin sesamanya nggak pakai masker. Tapi jadi duta masker. Ada orang yang menghalang-halangi orang sholat pakai masker jadi duta prokes. Namanya orang melanggar nggak cocok jadi duta, bos. Kalau gitu caranya orang-orang akan melanggar untuk menjadi duta. Lucu. Orang salah tuh diingetin aja. Jangan kebanyakan gimmick. Karena COVID itu harus diselesaikan dengan sebuah solusi. Bukan diselesaikan dengan gimmick. Kalau gimmicknya terlalu banyak, ya rakyat akan mulai denial. Kembali lagi, setiap manusia tuh pasti pernah membuat kesalahan. Kadang kita membuat kesalahan yang fatal, maka ada konsekuensi hukum. Tapi kita sebagai manusia harusnya saling mengingatkan. Jadi masalah kita tuh udah kompleks banget ini. Di satu sisi yang kaya raya sekarang keluar-keluar soal kripto. Tapi di satu sisi di waktu yang bersamaan ada orang yang bahkan cari makan per hari aja susah. Apakah orang yang share kripto salah? Enggak, hak dia. Apakah orang yang ngeluh salah? Enggak, hak dia. Tapi ketika ini berbenturan di tengah, berantem pasti. Mending kalau punya 1 miliar, saya buat ini. Itu namanya tinggal mending. Ketika kamu mengupdate sebuah konten di media sosial, sudah menjadi resiko kalau akan menjadi pro kontra, apalagi kalau berhubungan soal uang dalam kondisi yang kritis karena pandemi. Kembali soal pandemi secara keseluruhan. Di Suara Tirta yang part 3. Saya masih penasaran. Sebenarnya pandemi di Indonesia itu jelas ada. COVID-nya tuh ada. Cuman gimmicknya juga ada, bos. Kenapa saya bilang gimmicknya ada? Setahun yang lalu kita mengatakan bahwa COVID itu tidak ada bisnisnya, tetapi korup dana bansos. Swab palsu, surat swab palsu, swab bekas, mafia karantina. Apakah itu bisa mengemukakan bahwa di Indonesia COVID-nya ada, tapi drama dan gimmicknya juga ada? Dan sekarang kita berarti pada kembali satu posisi di mana kita sekarang hanya fokus pada menjaga diri kita masing-masing. Menjaga keluarga, menjaga tim, dan menjaga sekitar kita. Dan saya rasa untuk para pejabat-pejabat di Indonesia, kalau dikritik jangan gampang baper. Kritik itu tidak harus pakai solusi. Kritik adalah cerminan di mana kita melemparkan sebuah opini agar orang yang dikritik introspeksi. Kayak saya dikritik karena lupa pakai masker, saya introspeksi. Karena manusia tuh tidak ada yang sempurna. Itu gunanya kritik. Jadi buat teman-teman pejabat, kalau dikritik oleh rakyatnya, daripada kita sibuk mengklarifikasi, lebih baik kita memperbaiki.